Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita untuk kali pertamanya kita bertemu di mata kuliah dakwah dan multikultural. Sebenarnya judul mata kuliah kita bukan dakwah dan multikultural ya, tidak pakai dan. Mestinya dakwah dan multikultural. Salah redaksi mungkin, tidak usah pakai dan. Karena pengertiannya beda kalau ditambah dan. Itu sama saja kita membahas dua aspek keilmuan. Tapi yang dimaksud di mata kuliah ini adalah dakwah multikultural. Dakwah dalam konteks masyarakat yang plural. Saya kira dipahami seperti itu ya. Baik adik-adik mahasiswa, untuk sebelum saya lanjut, mohon yang lain ini diaktifkan videonya ya supaya wajahnya kelihatan. Baik, pada pertemuan yang pertama ini kontrak kuliah ya, itu artinya tidak ada penyampaian materi kuliah pada hari ini. Saya hanya akan menjelaskan gambaran umum atau bagaimana kemudian aturan perkuliahan, bagaimana proses perkuliahan, dan bagaimana sistem penilaian. Jadi secara umum ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah mengenai proses perkuliahan. Yang kedua adalah materi perkuliahan, dan yang ketiga adalah bagaimana proses penilaian di dalam perkuliahan dakwah multikultural. Baik adik-adik mahasiswa, sebelum saya lebih jauh menjelaskan mengenai ketiga poin yang saya sebut tadi, alangkah baiknya mungkin saya perkenalkan diri dulu, karena mungkin ini mahasiswa belum ada yang mengenal saya secara lebih detail. Mungkin hanya nama ya. Baik, saya akan share screen mengenai profil saya. Sudah kelihatan ya? Iya, kelihatan Pak. Oke, baik. Nama saya, perkenalkan, nama saya Dinul Fitrah Mubarak. Nama pendek, nama panggilan Dinul. Bisa dipanggil Pak Dinul, atau bisa juga mungkin dipanggil Kak Dinul. Mungkin ada yang seumuran dengan saya. Saya kelahiran 1984 ya. Kelahiran 1984 di Kabupaten Takalar. Kemudian saya alumni UIN Alauddin Makassar. Saya alumni asli UIN Alauddin karena S1 dan S2 saya selesaikan di UIN Alauddin dengan mendapatkan gelar sarjana sosial dan magister sosial, SSOS, MSOS. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa juga nantinya bisa melalui proses perkuliahan sampai di tingkat di jenjang strata 2 atau S2. Baik, saya lanjut. Saya sudah berkeluarga ya, dengan alhamdulillah saat ini sudah mempunyai 2 orang anak, dan tempat tinggal saya di Parepare sekarang ini. Saya warga pendatang ya, jadi saya dulunya warga Kabupaten Goa. Tapi alhamdulillah sudah bertempat tinggal di Parepare. Tepatnya di Lanyer. Ada yang tahu Lanyer? Di Bacukiki. Lanyer, Kelurahan Bacukiki. Kelurahan Galung Malawang, Kecamatan Bacukiki.
di perumahan Grand Samsam. Jadi di tempat saya ini sangat dekat dengan kincir angin yang di Sidrap. Saya berada di ujung Parepare perbatasan. Baik, mungkin itu saja sekilas perkenalan dari saya. Sekiranya ada yang ingin dipertanyakan mengenai profil, bisa nanti dipertanyakan di grup WhatsApp ya. Mohon saya dikasih masuk di grup WhatsApp. Selanjutnya poin berikutnya terkait dengan tiga poin saja ya yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas secara ringkas pada hari ini terkait kontrak kuliah. Saya ulangi, kontrak kuliah ya. Nah ini pengantar kontrak kuliah, mata kuliah, dakwah dan dakwah multikultural. Nah, 3 poin yang akan saya bahas hari ini adalah pertama aturan perkuliahan, yang kedua materi dan proses kuliah, dan yang ketiga adalah dimensi penilaian atau aspek-aspek penilaian dalam proses perkuliahan. Nah, ini yang pertama adalah terkait aturan. Saya kira tidak usah saya jelaskan secara detail aturan perkuliahan karena saya paham, saya yakin adik-adik mahasiswa sudah melalui proses perkuliahan di semester yang lalu ya. Dan sedikit banyak itu peraturan yang diterapkan oleh dosen yang lain itu sama saja dengan aturan yang saya terapkan. Intinya yang paling penting saya rasa adalah mengenai kode etik mahasiswa. Jadi di dalam proses perkuliahan atau selama proses perkuliahan berlangsung, kode etik mahasiswa itu tetap berlaku ya, tetap dilaksanakan. Contoh misalnya, mahasiswa di dalam perkuliahan itu diharapkan berpakaian yang sopan, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian yang paling penting juga saya rasa semua mahasiswa wajib mengaktifkan video agar wajahnya ditampilkan di Zoom. Karena substansi dari perkuliahan kita ini adalah perkuliahan tatap muka. Makna atau arti tatap muka itu kita saling bertatapan ya, jadi bukan hanya suara, ada suara tidak ada gambar. Jadi saya berharap mahasiswa menampilkan wajahnya semua ya, tanpa kecuali. Suaranya di mute, kecuali ingin bertanya boleh diaktifkan suaranya. Boleh, atau ada mungkin yang ingin disampaikan boleh diaktifkan suaranya. Bagi mahasiswa yang tidak mengaktifkan video di Zoom, itu akan dikeluarkan ya. Akan dikeluarkan, mohon maaf sebelumnya saya mengeluarkan karena saya anggap mahasiswa yang tidak menampilkan wajahnya itu tidak hadir ya. Karena memang aturan main dari perkuliahan itu adalah tatap muka. Tatap muka dalam arti saling bertatapan, meskipun kita dimediasi diperantarai oleh media online. Jadi intinya proses perkuliahan kita ini sama saja dengan offline ya, tapi yang membedakan hanya ruangnya karena kita di ruang virtual. Oke, saya kira itu saja mengenai aturan perkuliahan. Selebihnya mungkin bisa dipahami karena aturan perkuliahan pada umumnya sama saja ya. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait materi kuliah. Jadi materi kuliah itu saya susun dalam bentuk silabus. Insya Allah akan saya share di grup WhatsApp. Sekiranya saya sudah masuk di grup WhatsApp nanti akan saya share rancangan pembelajaran kuliah kita selama 16 pertemuan. Jadi di dalam 16 pertemuan itu hanya 13 kali pertemuan yang bersifat penyampaian materi. Selebihnya 3 pertemuan itu tidak bersifat materi, tapi hanya kontrak kuliah. Yang kedua adalah UTS, ujian tengah semester, dan yang ketiga adalah ujian akhir semester. Kemudian
selama 13 pertemuan itu mahasiswa diberikan tugas ya. Tugas membuat makalah yang dibagi per kelompok. Makalah dibuat itu sesuai dengan topik pembahasan selama 13 pertemuan. Tugas yang lain untuk mahasiswa selain membuat makalah itu ada tugas individu ya, tugas resume. Tapi yang membedakan tugas resume itu dibanding dengan perkuliahan yang adik-adik mahasiswa telah lalui, di mata kuliah ini resume itu dibuat di awal ya bersamaan dengan makalah. Dibuat sebelum proses perkuliahan, bukan di akhir. Bukan setelah kuliah baru dibuat resumenya, tapi di sebelum perkuliahan. Dan itu di-upload, tugasnya semua di-upload di Edling. Jadi ada 2 tugas penting buat mahasiswa, makalah dan tugas individu resume. Kemudian makalah ini perlu dipahami, makalah ini bukan cuma makalah ya, tapi ada PowerPoint. Jadi PowerPoint itu dipresentasikan di Zoom. Nantinya di Zoom itu yang membahas materi itu adalah kelompok, masing-masing kelompok. Selama diberi waktu selama 15 menit. Karena berhubung waktu kita di Zoom itu terbatas, hanya 40 menit, maka saya beri waktu masing-masing kelompok presentasi selama 15 menit ya. Selanjutnya 15 menit berikutnya itu penyampaian materi dari saya. Dan 10 menit selebihnya itu pengantar dan mungkin ada penyampaian sedikit sebelum memasuki kuliah ya, atau sedikit evaluasi dari makalah kelompok yang presentasi. Jadi diupayakan dalam 40 menit itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kelompok, masing-masing kelompok yang presentasi, dan juga termasuk saya penyampaian materi. Di luar 40 menit itu dilanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya. Jadi sudah paham ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi media pembelajaran yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama itu Edling, yang kedua adalah Zoom, dan yang ketiga adalah WhatsApp, grup WhatsApp. Jadi mohon saya dilibatkan, dimasukkan ke dalam grup WhatsApp supaya nantinya bisa memantau diskusi mahasiswa di grup WhatsApp. Adapun diskusinya nanti itu diusahakan secara voice note ya, bukan chat, tapi voice note supaya diskusinya bisa lebih interaktif, lebih hidup. Saya kira itu saja penyampaian terkait materi kuliah. Mungkin ada yang bisa dipertanyakan? Atau sebentar ya, nanti di akhir nanti bisa bertanya. Masih ada satu materi yang ingin saya jelaskan terkait dengan penilaian. Ya, suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Terdengar. Ini poin terakhir ya. Mohon didengarkan dengan seksama, dengan cermat mengenai sistem penilaian. Sebelum saya jelaskan sistem penilaian, bahwa aturan yang saya terapkan di setiap perkuliahan, baik semester ini maupun di semester yang telah berlalu itu, saya mungkin agak berbeda dengan dosen lain karena saya tidak memberikan kebijakan kepada mahasiswa untuk perbaikan nilai di akhir kuliah. Tolong dipahami, saya tidak memberikan kebijakan perbaikan nilai di akhir kuliah, tetapi perbaikan nilai itu berlangsung selama proses kuliah ya. Jadi bukan setelah UAS, tetapi perbaikan nilai itu sebelum UAS. Jadi saya berharap semua mahasiswa yang ingin memperbaiki nilainya itu bisa diperbaiki nilainya selama proses perkuliahan berlangsung sebelum UAS ya. Harap dipahami aturannya seperti itu. Jadi saya berharap tidak ada nantinya setelah ujian akhir semester itu banyak yang mengeluh minta perbaikan nilai ya. Karena saya sudah memberikan kebijakan perbaikan nilai selama proses perkuliahan itu berlangsung.
contoh misalnya ada mahasiswa yang terlambat mengirim tugas individu di Edlink, itu bisa diperbaiki, bisa dikirim meskipun terlambat, tetapi dengan catatan ada alasan yang rasional, ada alasan yang tepat, ada alasan yang bisa diterima. Maksudnya bukan alasannya dibuat-buat ya, benar-benar bisa ditolerir, bisa dimaklumi bahwa mungkin alasannya sangat mendesak, mungkin sakit, mungkin juga ada kegiatan atau ada keluarga yang meninggal atau lain-lain ya, yang sangat mendesak dan bisa dimaklumi. Nah, itu contoh perbaikan nilai bagi mahasiswa yang mungkin tidak terlambat mengirim tugas ya, karena saya memberikan nilai itu di hari itu juga. Misalnya hari ini ada tugas resume, maka hari itu juga saya akan berikan nilai ya. Demikian juga makalah kelompok juga akan dinilai pada hari itu juga setelah kelompok yang bersangkutan itu melakukan presentasi di Zoom dan melakukan diskusi di WhatsApp, akan dinilai setelahnya. Sekiranya ada mahasiswa atau kelompok yang pada hari itu yang berhalangan presentasi, itu bisa perbaikan nilai, tapi bukan di setelah UAS, tetapi di hari berikutnya. Mungkin digabung ya presentasinya. Kalau kelompok yang bersangkutan berhalangan di hari itu, maka minggu depannya bisa gabung presentasi dengan kelompok yang berikutnya. Tetapi saya berharap kelompok yang berhalangan itu alasannya tidak dibuat-buat ya, memang betul-betul bisa diterima alasannya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait penilaian. Adapun 5 poin penilaian itu adalah kehadiran. Yang pertama, kehadiran sebanyak 20%, tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Jadi ada 5 poin ya. Harap dipahami bahwa sistem penilaian ini yang 5 poin ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi bersifat akumulatif ya, tidak berdiri sendiri. Jadi misalnya ada mahasiswa yang rajin hadir misalnya, rajin sekali hadir, tapi tugasnya jarang mengerjakan tugas, maka jangan harap akan mendapatkan nilai yang baik, karena otomatis tugas yang tidak dikerjakan itu akan mempengaruhi nilai yang lain. Jadi saling berkait satu sama lain ya, tidak berdiri sendiri nilainya. Jadi jangan heran kemudian kalau ada yang di kemudian hari ada yang nilainya tidak baik, mungkin karena salah satu dari 5 poin ini pincang ya, tidak terpenuhi. Jadi intinya dan harapannya mahasiswa semua melalui proses yang telah saya sebut tadi. 5 poin ini harus dilalui dengan baik untuk mendapatkan nilai yang baik pula. Saya kira dipahami seperti itu ya. Intinya proses penilaian ini berbasis proses. Harap mahasiswa melalui proses 5 proses yang saya sebut tadi. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga adik-adik mahasiswa bisa memahami penyampaian materi kontrak kuliah pada hari ini. Dan saya beri kesempatan untuk adik-adik mahasiswa untuk bertanya sedikit banyak tentang kontrak kuliah kita ini. Saya persilahkan bagi mahasiswa yang ingin bertanya. Di sini sudah semester berapa? 4, Pak. Semua semester 4 ya? Tidak ada. Ada gabungan atau murni semester 4 ya? Ada juga semester 2. Oh, ada semester 2 ya? Ada juga semester 8, Pak. Oh, berarti tiga semester di sini yang saya ajar.
bercampur ya. Mudah-mudahan dengan bergabungnya semester 2 dan semester yang lebih senior mungkin nantinya bisa saling membaru ya satu sama lain, karena saya pahami biasanya ada ego perangkatan. Saya harap di rombel ini tidak ada yang menonjolkan ego senioritas atau junior. Semua merasa semua insya Allah akan diperlakukan secara setara ya. Mohon untuk sementara dihilangkan senior junior sifat ego dalam angkatannya itu, karena ini sudah lazim terjadi di kampus manapun. Ada istilah, ada yang merasa mungkin sudah senior lantas kemudian menjaga jarak dengan juniornya. Saya kira tidak begitu ya. Mudah-mudahan perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar, dan saya berharap sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, pertemuan yang pertama, saya ingin meminta seluruh kesepakatan semua mahasiswa di rombel ini untuk mengangkat satu ketua rombel, menunjuk siapa yang dipercayakan sebagai ketua rombel. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa sangat penting di setiap perkuliahan itu harus ada ketua rombel yang akan berkoordinasi, yang akan menjadi perantara, menjembatani aspirasi mahasiswa dari rombel ini dengan dosen atau dalam hal ini saya sendiri. Jadi sangat banyak ya tugas dan fungsi dari ketua rombel. Ketua rombel juga nanti bertanggung jawab mengenai absensi. Jadi setiap pertemuan kita di Zoom akan direkap, akan di screenshot oleh ketua rombel jumlah partisipan, jumlah mahasiswa yang hadir di Zoom, dan akan dilaporkan, dan ketua rombel akan melaporkan ke dosen setiap pertemuan ya. Jadi intinya adalah ketua rombel bertanggung jawab mengenai absensi, supaya nantinya adik-adik mahasiswa tidak ada yang di kemudian hari yang komplain merasa diri tidak hadir di Zoom karena tidak ada yang memfasilitasi. Sebenarnya ini tugas dosennya, tapi jauh lebih bagus kalau di backup dengan bantuan ketua rombel untuk membackup absensi mahasiswa, supaya nantinya ada mahasiswa yang ingin mengklarifikasi atau ingin mengkonfirmasi ketidakhadirannya bisa melalui ketua rombel, atau di akhir perkuliahan setelah UAS bisa mengecek kembali kehadirannya di Sispo, juga kehadirannya yang di backup oleh ketua rombel. Saya kira itu mengenai tugas ketua rombel ya. Dan banyak tugas lain yang diamanahkan kepada ketua rombel. Di sini siapa yang kira-kira yang bisa menjadi ketua rombel? Yang semester 8 saja mungkin ya. Mana yang semester 8 tadi? Mungkin nanti ya, bisa diinformasikan di grup WhatsApp. Karena waktu kita terbatas di Zoom sudah hampir berakhir, hanya 40 menit. Jadi saya tunggu hasil musyawarah dari adik-adik mahasiswa di rombel ini mengenai nama ketua rombelnya, karena nanti ketua rombel juga akan berkoordinasi dengan saya mengenai pembagian kelompok presentasi makalah ya. Jadi itu tugas dari ketua rombel yang membantu dosen untuk membagi-bagi kelompok mahasiswa dalam proses perkuliahan. Saya kira bisa dipahami ya. Bagaimana dengan kontrak kuliah? Jadi akan saya tutup ya, pertemuan ini. Tapi sebelumnya saya ingin
mendengar. Apakah sudah dipahami kontrak kuliah kita hari ini? Dipahami dan disepakati ya? Oke, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa sudah mendengarkan dengan seksama isi dari kontrak kuliah kita. Insya Allah saya akan share juga nanti rancangan pembelajaran semester yang di dalamnya ada yang membahas mengenai materi kuliah dan aturan perkuliahan. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan itu bisa disepakati, karena esensi dari kontrak kuliah itu adalah kesepakatan antara mahasiswa dan dosen mengenai proses perkuliahan. Semoga bisa dipahami dan dilaksanakan. Dan sebelum saya menutup perkuliahan pertama kita hari ini, pertemuan pertama, sedikit motivasi bagi mahasiswa untuk senantiasa menjaga motivasi dan komitmennya untuk melaksanakan perkuliahan ya. Semoga perkuliahan kita selama 16 pertemuan ke depan ini bisa berjalan secara optimal dan sukses hingga ujian akhir semester. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran adik-adik mahasiswa di ruang filter hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya tunggu informasinya di grup WhatsApp. Tolong saya dimasukkan di grup WhatsApp dan ditunjuk siapa ketua rombelnya. Saya tunggu informasinya untuk kelanjutan pembagian kelompok kita nantinya. Baik, saya akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan akhirul kalam, nun wal kalimah ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tes.